dulu Pendeta biar di Pak GPIB, sebentar Edis. dulu, Dehe, jangan seperti bom-bom. Gini loh, pendeta di gereja GPIB, itu kan STH Sarjana Teologi, MTH Master Teologi. STH-nya di mana? Ya, Bang Edi, saya jelaskan dulu ya, biar saya Enggak, bicara. STH-nya di mana dulu itu, biar jelas kita ngomong. Iya, saya menjelaskan, Bang Edis mendengarkan, baru nanti Silakan, bertanya setelah saya berbicara. Jadi begini, Bang silakan. Edis. Di dalam kekristenan kita tidak ada artinya berbohong ya, saya jelaskan ya. Apa yang dikatakan oleh Yesus, katakanlah iya, kalau tidak, tidak. Ya, buat apa saya berbohong kepada Bang Edis? Ya sudah, STH-nya sekolah teologi mana? Iya, sebentar saya bicara. Sementara saya ini adalah seorang pendeta yang melayani hamba Tuhan yang tidak mengambil persembahan apapun. Iya, Bagaimana Bang STH-nya di Edis? mana? Ditanya STH-nya di mana, Bang malah Edis kemana-mana ini mengatakan deh. saya berbohong? STH-nya di mana? Saya STH-nya di Depok, tahu Depok, Jawa Barat. Oke, nama sekolah teologinya apa? Ini kalau Bang Edis mau telusuri, silakan datang ke kampusnya. Iya, Silakan nggak tanya usah sama perlu ke saya. kampus, bisa dicek dari internet, bisa dicek dari Forlab Bisa Dikti, dicek. bisa. Oke. Nah, Sekolah bisa. teologinya di sekolah teologi mana? Saya mau tanya, untuk apa Bang Edis untuk mengejar sekolah Untuk saya? mengkonfirmasi apakah Sebentar. benar Anda lulusan sekolah teologi. Apakah saya sudah berbohong? Apakah sudah berdusta? Iya, Atau makanya sudah dicek menjual dulu. agama? Dicek dulu deh, he. Silakan dicek. Silakan Oke, DM saya nanti. oke. Sekolah teologi mana? Silakan DM saya, silakan minta nomor telepon saya. Bodoh tuh deh. Ya, tidur kau di bawah sana. Mabuk aja kerjamu. Begini loh teman-teman. Kalau Anda saja memulai sesuatu itu dengan dusta, bagaimana kita nanti bisa menyimpulkan sesuatu? Sedangkan yang sudah jelas-jelas saja Anda berdusta, apalagi yang penuh perdebatan. Karena Bible ini lain perspektif orang lain nanti ininya. Ya kan? Itu gimana kita mau jelas sedangkan yang jelas-jelas saja untuk mengakui sekolah teologi aja Anda tidak tahu. Selalu begitu ya mereka ya. Karena berdusta diizinkan oleh nabinya. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Bang Anwar. Ya, selamat pagi Saudara Anwar. Ya bang, selamat pagi. Aku mau cuma ngasih tahu aja bang sama abang nih, sama si Dehe tadi. Kalau aku Kristen bang, cuma saja soal tadi si Dehe itu ngaku-ngaku pendeta, itu bukan pendeta bang. Iya, saya sudah tahu, makanya kita pancing dia biar ngaku di mana gitu, biar kebongkar begitu loh. Karena udah ketahuan kalau dia itu tukang tipu gitu. Iya, itu dari kemarin saya setiap nonton live orang itu gini. Tapi Ya makanya agak saya miring bilang, itu kayaknya, perlu dibawa ke rumah sakit jiwa. kalau kamu Oke, saya udah besarnya- tahu kok bang, saya sudah tahu. Saya cuman pengen saja dia bikin pengakuan gitu, biar dicari di mana ininya, kebenarannya gitu loh. Tapi kan dia nggak berani. Oke Saya ya. nggak suka ngaku-ngakunya itu bang. Iya bang. Kiranya Oke, abang baik. datang. Oke bang, makasih ya Gimana? bang. Oke, sama-sama bang. Saya turunkan ya. Ya. Takut kudis, takut apanya? Saya Herman lu dengan kalian ini. Untuk apa saya ngomong dengan orang gak jelas itu loh. Kalau misalnya dia benar-benar sekolah teologi, master teologi, sungguhan, saya ajak diskusi. Karena ini orang di bidangnya berarti kan. Orang dia saja ODGJ gimana? Mau lo ngobrol? Lu mau nggak debat sama ODGJ di jalan sono? Debat no ODGJ.
ada saja. Oke, kita kasih naik ada masih naik dia sih. Masih naik dia. Belum kapok dia. Dan kita tanya lagi. Sekolah teologi mana deh? Kamera dulu nyala. Kamera dulu nyala. Kamera. Edis, kenapa Anda takut dengan kebenaran padahal katamu kau pengikut Yesus? Sekolah teologi mana? Sesama pengikut Yesus, kenapa kau takut? Sekolah teologi mana? Saya tanya dulu, kenapa kau takut dengan saya? Enggak takut, enggak. Kenapa takut, enggak? Sekolah teologi mana? Kau turunkan saya tadi. Ya, saya tanya terakhir. Kalau kamu nggak jawab, saya turunin lagi. Sekolah teologi mana? Kenapa dulu Abang Edis takut dengan saya? Jawab Saya dulu. sekolah teologi mana? Takut. Aduh, mandi lumpur sana. Heran. Banyak orang di TikTok ini demi apa? Demi viewers. Demi gift. Dia melakukan segala cara, termasuk membuat gelar palsu, pendeta palsu, apalagi segala yang palsu-palsu. STH, MTH loh, Master Teologi. Disuruh nyebutin alma maternya langsung pening. Berat ini saudara-saudara. Oke, kita kasih naik, ada tuh naik lagi dia, memang nggak waras memang dia wah. Kita kasih naik ada sebentar, sabar. Saya cari dulu di sini. KSR. KSR 30 ya. Selamat pagi KSR. Pagi. Ya. Bang, ini manggilnya gimana saya, Bang? Panggil apa aja lah. Panggil anu aja ya. Panggil anu aja Dulmatin ya. Dulmatin. Tram aja lah, tram. Panggil Dulmatin aja kalau cocok. Oke, saya tanya dulu. Apakah Anda Muslim? Saya Muslim, alhamdulillah. Oke. Gimana? Bang, abang nggak usah. Bang, kalau bisa jangan ada sinar gitu, Bang. Enggak, belakang Anda itu silau gitu loh. Nah, gitu kan enak. Silakan. Gimana? Bang, abang nggak usah dipermasalahkan status pendidikan dia, Bang. Nah, sejauh ini tauhid dia itu tidak ada yang bisa membantah. Jadi untuk menentukan kebenaran itu bukan hanya dari pendidikan, Bang. Coba dulu berdebat. Jadi siapa yang nggak kenal abang? Jadi kita ini semua melihat hasil debat antara Dehe dengan abang itu loh. Di mana nilainya? Netizen yang hanya menilai, Bang. Bukan gelar itu nggak penting. Baik. Gini, suruh Dehe membuang dulu ketipu-tipunya, baru saya ladenin. Anda bilang begini, tidak penting gelar seseorang. Saya setuju dengan Anda. Saya sangat setuju. Tidak penting gelarnya. Tetapi kalau dia sudah pakai tipu-tipu, pakai gelar yang sebenarnya tidak ada pada dia, saya nggak mau. Kenapa? Karena dia menggunakan gelar palsu. Seandainya dia pakai nama biasa seperti Anda ini, saya jabanin. Begitu. Contoh, saya kasih contoh. Sebentar, saya kasih contoh nih. Ada orang Kristen. Dia pakai gelar begini. Ustadz, Edis, LC, MC. Coba. Padahal dia nggak pernah sekolah kejuruan Islam. Dia nggak pernah ngambil jurusan hadis. Tapi dia ngaku sarjana ulumul Quran. Sarjana tafsir. Kira-kira mau Anda ladenin?
Tetap diladenin Bang. Dalam Muslim. Ya, berarti beda kita. Nah, Kalau saya tidak seperti itu orangnya. Kecuali dia datang tidak membawa embel-embel seperti itu. Ya, ngaku aja. Saya orang biasa, saya belajar. Kalau seperti itu saya ladenin. Buktinya Anda saya ladenin. Nah, silakan. Berarti Apa dalam- pertanyaan Anda? berarti- Silakan. berarti dalam kekristenan diwajibkan gelar ya? Enggak. Jadi kalau di Muslim tidak harus LC, MA atau berpendidikan Bang. Jadi Kenapa sih Anda ini lemot sekali? Kok Anda ini lemot sekali nangkepnya? Kau udah saya bilang, coba Anda nangkep nggak maksud saya? Tidak Nah. perlu gelar, cuman jangan bawa gelar palsu. Nangkep nggak sih Anda? Oke, Anda nangkep nggak? Tapi kan belum Abang telusuri kebenaran. Iya, makanya Kesalahan tadi dia. saya tanya, makanya saya tanya itu untuk tahu kebenarannya. Seandainya dia tidak pakai pendeta, tidak pakai STH, nggak perlu saya tanya, langsung saya ajak diskusi. Masalahnya dia bawa-bawa itu sama dengan bom-bom. Bom-bom itu kalau misalnya dia nggak ngaku-ngaku pendeta, nggak ngaku-ngaku ditasbihkan, nggak perlu saya tanya itunya. Tapi kalau dia sudah membawa-bawa palsu, nah makanya saya tanya, gitu loh. Aduh, Jadi Abang heran. nggak bakal. Jadi Abang nggak bakal ya, sama dia ya. Gimana? Jadi Abang nggak bakal pernah ketemu debat sama dia karena kepalsuan statusnya atau gimana? Kecuali dia datang ke sini, dia bilang, saya memang pendeta palsu, saya STH palsu, saya master teologi palsu. Nah kalau begitu saya ladenin, gitu. Tapi kita pengen lihat hasilnya ini Pak. Kita pengen Ya sudah, lihat hasilnya. saya suruh naik dia ya, saya suruh naik dia. Saya suruh naik dia. Coba, apa masih ada dia di sini? Coba, biar puas kalian. Silakan. Bang Edi. Ya, Bang kamu nyalain Edi. kamera dulu. Ya, siap, siap. Jangan bicara kalau kamera belum nyala. Ya, sebentar, sabar. Dehe, saya tanya sama kamu, apakah Bang status Edis. kependetaanmu itu asli nggak? Asli Bang Edis. Asli. Di dalam nama Yesus. Oke, tidak asli. ada kepalsuan. Baik. Haleluya, haleluya. STH ya. sama MTH-mu asli. Jangan kau persoalkan gelarku. Nah, dari ya. sini saja kau sudah bohong. Iya, makanya saya Kok jelaskan. jangan kepada enggak, saya Anda. cuma nanya asli atau tidak. Begini, 5.000 nanti persetan gini, dengar. Mau Iya, itu asli, saya mau bicara itu dulu, palsu. saya bicara. Bentar Saya dulu, bicara Dehe. Mau itu asli 5.000 ataupun palsu, penonton. kamu nanti tetap saya ajak diskusi. Gimana? Kita diskusi aja lah, adu argumen aja sesuai data. Mau nggak? Iya, tapi saya pengen tahu dulu apakah STH MTH-mu asli? Buku yang satu. Ya udah, kita diskusi aja karena kamu Kan bodat. Orang ditanya apakah STH MTH-mu palsu, kita diskusi aja. Nah kalau begitu nggak usah dibawa-bawa itu STH MTH-nya. Nggak usah dibawa biar nggak ditanya. Heran saya loh. Contoh, kalau ada orang pakai seragam polisi, berarti kan ditanya kantornya mana, betul nggak? Betul nggak? Keperluannya apa Bang ditanya-tanya? Loh, keperluannya apa kalau dia datang-datang membawa-bawa itu, kan begitu? Wah, gimana? Coba, kalau seorang petugas ngaku petugas KPK datang kepada Anda tanya nggak orisinilitasnya? Iya, begitu. Nah, silakan. Apa yang mau Anda tanyakan? Silakan. Saya hanya pengen Bang, Abang debat sama Pak Dehe itu aja, bukan saya aja, semua ingin mendengar Bang, gitu loh. Tidur di bawah sana. Heran saya. Saya sungguh-sungguh heran dengan umat yang membenturkan kepalanya di aspal jalan raya. Apakah kalian tidak nyambung dengan maksud saya? Apakah memang bolot, segitu bolotnya kah kalian berpikir? Bolot kah? Sudah saya bilang loh, yang tamatan SD aja saya ladenin. Nggak sekolah saya ladenin loh.
Tapi kalau datang-datang membawa yang palsu nggak bakal saya ladenin. Oh, susah banget sih nangkepnya. Herman, sungguh Herman yang nyata. Oke, kita kasih naik ada Sony TV. Ya, silakan Sony TV. Silakan nyalakan kamera Ya, dulu, Bang. Bang. Gimana ya? Coba diundang, Bang. Oke, Baru naik saya soalnya. dari sini, ya. Islam atau Kristen, Bang? Kristen, Bang. Oh, Kristen. Oke, silakan, Bang. Kristen. Apa gerangan Abang kemari, Ya. Bang? Enggak, saya mau kasih tahu saja, Bang, yang tadi si Dehe itu. Dehe itu saya kenal baik, Bang. Saya kenal baik. Kami pernah satu gereja. Oke. Dan waktu di gereja dari pemuda, nah cuman sekarang beda gereja, tapi satu sinode lah dari gereja suku Nias. Dia pendeta. Nah, cuman bukan pendeta itu, Pak. Bukan pendeta. Dia itu tidak pernah sama sekali sekolah teologi. Tidak pernah, apalagi sudah MTH di situ. Tidak ada gelar atau dia sudah ngambil sekolah Alkitab pun sama sekali tidak. Karena saya tahu orangnya dekat juga dengan rumah saya, sehingga jauh, masih daerah Cibinong Bogor. Jadi saya kenal orangnya. Memang saya lihat dia sering live akhir-akhir ini, beberapa bulan ini lah dia suka live. Dan kadang-kadang suka gimana ya, suka menghujat atau bagaimana, saya kurang tahu, karena di Alkitab itu ada juga dia tidak setuju, terutama kepada Paulus. Oh, Nah, oke. cuman- Dia seorang Kristen. Kristen itu, Bang. Oke, Kristen tapi dia bukan pendeta, bukan STH. Bukan. Oke, Itu maksud dia 100% itu tidak. ngaku-ngaku pendeta dan STH itu adalah supaya untuk memancing viewers, supaya untuk memancing orang, kan gitu. Iya, Ya, makanya. mungkin salah satu lah. Iya, makanya. Ya mungkin. Iya, Ya sudahlah. Saya pingin ketemu juga sama dia sih, cuman nggak pernah ketemu karena beda gereja sekarang. Saya masih di Depok sih gerejanya, dia gereja di Cilodong, saya di Depok, sama-sama BNKP, cuman tidak pernah ketemu. Kalau ketemu sih saya ajak diskusi tentang live dia selama ini, cuman nggak pernah ketemu. Oke, kenapa nggak naik waktu dia live? Gelarnya itu. Gimana? Kenapa nggak naik waktu dia live? Aduh, susah Bang, kalau pada saat dia live nanti nggak nyambung Bang, dia itu nggak nyambung Bang, akhirnya kita diturunin sama dia. Tapi kalau Iya, tatap udah muka tahu saya orangnya lebih agak-agak enak, lain gitu. makanya. Oke lah. Iya. Oke lah Bang ya. Nyambung. Jadi Kita kasih yang dia berikutnya itu- ya. Oke. Ya, soalnya nggak Oke, penting-penting siap. amat juga Makasih dia ya, orang Bang, ya. gila kok kita omongin. Siap. Oke, saya turunkan Bang ya. Baik. Ya. Makasih ya Bang ya. Oke. Sama-sama Bang. Makasih. Ya, silakan ya. Bagi kalian yang mau bertanya ataupun mau ditanya seputar iman, boleh ya. Kita diskusi agama. Jadi kalau kalian memang punya niatan yang baik ya, pengen bener-bener ngerti ini apa sih ini maksudnya gitu. Nah, itu kita bisa ngobrol-ngobrol. Tapi kalau Anda datang kemari, baru datang langsung nanya, Tuhanmu sudah ganti kolor apa belum? Nah kalau gitu nanti kamu sakit hati nanti gitu. Cobalah naik kemari, itu tujuannya itu yang bagus gitu loh. Ya. Nanti kalau kamu begitu datang-datang, nanti kamu saya tanya balik, Tuhanmu udah ganti kain kafan belum? Nah, kan gitu kita susah jadinya ya. Ya, Edo. Selamat pagi menjelang siang. Pagi, Ya, silakan nyalakan kamera, Saudara Edo. Anda Muslim atau Kristen? dibantu. Kristen, Oh, Kristen. Ya, ada apa, Bang? Silakan nyalakan kamera dulu. mau dibantu Bang, kameranya. Oke, udah.
Oke, silakan Bang. Anda Kristen ya? Yang Kristen Bang. Ya, apa yang mau Anda sampaikan? Silakan. Ya. Oh, terkait beberapa tayangan itu, saya sampai hari ini tuh Tayangan apa itu Bang? punya pandangan tayangan Bang Edis sebelum-sebelumnya. Ya, Yang mana itu Bang? itu ada yang ini, yang apa namanya? Saya tuh punya pemahaman menyimpulkan bahwa oh, teman-teman yang Kristen itu agak sedikit berbeda. Apa mungkin karena sulit memahami kemanusiaan Yesus Kristus itu? Padahal itu nyata ya manusia. Atau sebaliknya sulit memahami atau berlebihan memahami keilahian. Padahal memang dia adalah dari firman Allah. Ya, gini. Kebanyakan orang-orang itu tidak membaca Alkitab maupun Qur'annya. Kebanyakan orang-orang itu beragama itu hanya ikut-ikutan atau hanya mendengar begitu. Makanya pemahamannya tidak mendalam begitu. Makanya ketika saya katakan bahwasanya Anda menuhankan mayat dalam kubur, maksudnya lawan debat saya, mereka kaget begitu. Karena apa? Karena dia tidak mengerti apa isi kitabnya begitu. Padahal untuk pendebat-pendebat yang sudah senior itu sudah mengakui begitu bahwa roh mereka itu adalah orang mati yang ada di kuburan begitu. Sebenarnya ini hanya perkara orangnya itu sering baca kitab suci atau enggak begitu. Kalau dia sering baca kitab suci, tidak mungkin orang itu enggak setuju dengan omongan saya. Begitu. Oke, hanya itu. Ya, sama ini Bang, yang Apa lagi? Kristen Bang, seperti yang kemarin itu bangsa apa namanya itu, dia kan kalau bisa dikatakan kok suka mengambil keputusan bahwa istilahnya wanes, menafikan istilahnya apa namanya kemanusiaan perjalanan atau proses cerita bahwa Ya, biasanya gini. menolong. Biasanya orang itu ada tahap-tahapannya. Pertama, tidak pernah baca Alkitab. Nah, ini golongan Kristen yang seperti ini itu golongan mayoritas. Begitu. Kemudian orang yang baca Alkitab tapi acak-acak, baca 1 ayat 2 ayat gitu. Ini juga golongan mayoritas. Kemudian membaca tapi cuma membaca kitab-kitab tertentu aja. Misalnya Injil Matius doang dibaca, yang lain nggak dibaca. Nah, itu juga golongan mayoritas. Kemudian orang yang baru membaca sekali. Dia baca dari Kejadian sampai Wahyu, dibaca 1 kali. Nah, ini udah mulai golongan yang sedikit. Nah, kemudian ada yang membaca berulang-ulang. Nah, orang yang membaca berulang-ulang, nah ini jumlahnya memang sedikit sekali. Dan saya termasuk orang yang membaca berulang-ulang itu. Nah, itu loh Bang. Jadi mungkin kebanyakan baca tapi salah tafsir ya. Itu kayaknya banyak orang. Menurut Kristen saya yang enggak. seperti Kalau itu. orang sudah sering baca, pasti kesimpulannya itu enggak jauh beda. Begitu. Ini soalnya banyak teman-teman Kristen itu menafikan kemanusiaan. Padahal Ya, seperti ya. yang Abang katakan, seperti Oneness yang dan Abang semi katakan oneness, dalam Injil, ya. ya. Oneness dan Dalam Injil semi Abang kan oneness. katakan, Hampir oneness dan oneness begitu. Banyak yang seperti itu. rata-rata Bang, rata-rata. Nah, saya justru Abang bilang simpel tuh. Ada 4 Injil, 3 menceritakan tentang kemanusiaan, 1 tentang keilahian, yang Ya. Yohanes. Ya. Nah, dari situ sebenarnya seperti Abang yang selama ini saya lebih masuk akal yang Abang ya, daripada kayak
yang lainnya teman-teman, saya tidak perlu menyebutkan siapa, tapi apologet lainnya itu secara metode untuk di seberang, teman-teman di seberang sebagai jalan Ya, saya kebenaran, ngerti jalan kok, Bang. keselamatan. Oke, kita ngerti. Harusnya Maksud metode itu harusnya. Ya, maksud Anda kita juga udah ngerti. Yang begitu kita ngerti. Makanya di sini kalau Anda sudah mengerti berarti bagus begitu. Nah, kita cari yang belum mengerti gitu ya. Harusnya disatukan, Bang. Disatukan, Bang. Supaya standar gitu loh, Bang. Iya, makanya Biar nggak banyak versi. kita ajari orang-orang yang belum mengerti, begitu ya. Oke, Bang. Oke, baik. Terima kasih, saya turunkan. Ya. Ya, teman-teman, untuk teman-teman yang sudah paham, sebenarnya tidak perlu naik begitu. Karena apa? Karena nanti kita ini ngobrol-ngobrol kayak kita nggak ini begitu loh, nggak ada ininya. Kita kasih yang belum mengerti begitu ya, teman-teman ya. Saya yakin kok udah banyak yang mengerti. Makanya kita beri kesempatan kepada yang belum mengerti ya. Kita kasih Nia Asgar. Ya, silakan Nia Asgar. Ayo. Ya. Gimana Nia Asgar? Sehat. Waduh, Nia Saya ingin Asgar. bernarasi. Sebentar, Bang. Sabar, Tenang narasi dulu, dulu. Bang. Tenang dulu. Kenalan dulu. Udah Muslim. udah sering naik. Iya, Muslim. Muslim saya. Muslim. Jangan marah-marah sih. Kayak ngomong. Anda ini ngomong seperti di terminal Terminal Pulau Gadung. Halo, santai Bang, santai. Ada apa kok marah-marah itu? Tenang dulu, senyum dulu loh. Yes, kalau orang itu kan tipe orang tuh lain-lain, Des. Kayak kamu kan ngerocos, kayak orang mah begini lain-lain. Ya sudah, coba perkenalkan diri dulu. Anda Muslim ya? Muslim. Silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Bernarasi dulu sedikit, jangan dipotong, Silakan. Gini, buat Muslim maupun Kristen yang ada di Edis TV, saya akan menjelaskan perihal rob. Bang Edis itu sering nyerang orang Islam masalah rob gitu ya. Makanya nih buat orang Muslim, orang Kristen, saya menjelaskan nih, rob itu nggak bisa langsung rob Tuhan gitu, nggak bisa. Apa dulu? Karena gini, Rabbul Balan berarti itu apa, penguasa negeri. Misalkan contoh seperti Prabowo itu disebut Rob juga, cuman Rabbul Balan gitu. Jangan dipotong ya. Terus Rabbul Mal itu penguasa orang kaya lah, termasuknya kalau Rabbul Mal orang kaya yang punya harta tuh. Rabbul Mal. Tuh kalau misalnya dibilang Robil Alamin tuh, Robil Alamin berarti Gusti Allah tuh, karena yang menguasai alam. Nah, gitu ya. Bisa cetak BPJS. Gitu ya, jangan di skip dulu, jangan di ini dulu. Jadi masalah Rob itu jangan Rob Tuhan. Ini Rasulullah Tuhan, nggak bisa begitu. Rob itu mana dulu? Rob seperti gini, bisa apa dulu? Bisa makan apa bisa ular? Nah kayak gitu. Seperti Rob nih. Jangan Rob Muhammad Rob. Biasa memang Muhammad Rob, Prabowo juga Rob. Cuman Prabowo mah Robul Balan, penguasa negeri gitu. Kalau Nabi Muhammad bisa aja disebut Rob Muslimin misalkan. Dia pimpinan Muslim misalkan gitu kan gitu. Robul Alamin, Hirobil Alamin, penguasa alam, berarti Gusti Allah itu yang Allah itu yang saat itu. Jadi kalau situ rasa Rob aja Tuhan, Muhammad Tuhan, Rob. Jadi Rob itu bahasa Arab itu. Malah orang Arab mah Robul Balan itu penguasa negeri. Gitu. Ya. Nah, diam dulu ntar. Jadi jangan kamu itu kalau mau solo Rob jadi senjata kamu untuk menjatuhkan orang Muslim, nggak bisa begitu. Kamu itu bukan orang Arab.
Orang Arab itu pengertian hasil rob itu bisa kemana-mana. Ya, nih buat orang Muslim jangan terjebak sama Abang Edis mau siapa si Nandar kayak apa siapa mau PE Rob Ujo diributin Rob, harus tahu dulu Rob itu kemana dulu. Saya Edis masih Rob kemana dulu. Muhammad memang Rob, tapi Rob Muslim, dia penguasa Muslim misalkan yang mimpin orang Muslim misalkan. Rob banget kayak Prabowo. Jangan diulang lagi, Bang. Ulang lagi. Ya, biar jelas. Sekali aja udah cukup. Nah. Udah. Udah jelas kan. Terus yang kedua, ini masalah Satu-satu dulu. Itu aja belum saya tanggapin kok udah nomor 2. Ya, satu lagi nih, ada satu lagi yang sering situ goreng. Ya itu saya tanggapin dulu. Ada yang digoreng juga tuh masalah Nabi Muhammad menyusui apa kata susu itu masalah tepek gitu Iya, kan. satu-satu. Kalau ngomong tuh satu-satu, kelarin dulu satu masalah. Udah ini dulu masalah dulu ya. Oke. Diam dulu, Tadi oke baik. Tadi saya mendengar ngomong nggak kelar-kelar, kapan kelarnya? Coba kamu sekarang ngomong, saya diem nih. Tadi saya mendengar kamu berkata bahwa Muhammad itu robnya umat Muslim. Betul. Ya, terus? Ya, oke. Allah robnya umat Muslim nggak? Kenapa? Allah robnya umat Muslim nggak? Semua rob itu mau rob kemana dulu? Ditanya itu. Kamu ini bikin mumet loh. Tadi nih kan, kamu tadi sudah ngomong saya dengar. Sekarang giliran saya ngomong, kamunya ikutan ngomong. Gimana toh? Itu mah sistemnya kayak polisi mendikte, ditanya dipaksa, gua itu harus ngaku ini. Sorry, lu maling. Tadi kamu sudah. Nah, ini lihat nih. Tadi dia ngomong, kita diam, dengar. Giliran saya ngomong, cerewet kamu itu orangnya. Gimana? Bisa nggak saya ngomong dulu? Bukan cerewet, saya mau penjelasan dulu. Kamu itu kebiasaan mendikte orang, tahu nggak? Mendikte, saya kan hanya bertanya. Saya itu bertanya. Buset, baru 2 kali ngomong udah langsung gelagapan dia. Dengerin. Tadi kamu berkata bahwa Muhammad itu robnya umat Muslim. Oke. Nah, iya terus. Gua rob nih. Kita nggak bahas kamu. Kita bahas Muhammad. Ya sok, coba apa kamu ngomong. Tadi kamu sudah berkata Muhammad itu robnya umat Muslim. Apakah Allah termasuk robnya umat Muslim? Rob seluruh alam. Robnya umat Muslim nggak? Seluruh alam semuanya Muslim mau lu. Oke, robnya umat Muslim. Oke, berarti berapa robnya umat Muslim? Nah, dijebakkan di situ. Mulai stres dah, udah mulai. Ini udah mulai. Angel tenan tuturanmu. Sendiri kalau ngomong kayak dia yang Angel tenan tuturanmu. Ini susah kalau udah begini, ini berat. Yang susah. Yang ditanya robmu ada berapa? Banyak rob mah, gua rob. Robnya umat Muslim ditanya. Apakah Anda robnya umat Muslim? Anda robnya umat Muslim bukan? Aduh, ditanya. Apakah Anda robnya umat Muslim? Semua umat Muslim harus mendengar Anda. Gua rob rumah tangga gua. Bukan tanya, saya nggak tanya rob rumah tangga, Peang. Saya tidak tanya robnya rumah tangga. Saya nggak tanya robnya orang Buddha. Rob nggak saya tanya. Robnya mereka urusan mereka. Yang saya tanya robnya umat. Terus bagaimana? Oke. Berarti Muhammad robnya umat. Allah robnya umat. Berarti umat punya berapa rob? Umat semua, semua nih. Mulai mumet. Jawabannya gitu 2 rob gitu. Ingin jawaban dulu itu pasti 2 rob gitu. Saya tanya, saya tidak paksa kamu. Saya hanya bertanya, berapakah jumlah robnya umat? Misalkan saya jawab 2 rob, permasalahannya apa kalau 2 rob? Berarti berapa robmu? 2 kan? Wah, sok apa? Ya sudah, itu. Jadi nggak usah lagi kalian bilang, Yesus Tuhan, ya. Roh Kudus Tuhan, ya.
Bapak di surga Tuhan. Ah, berarti 3. Kau aja 2 kok. Kau aja 2. Kenapa kok ributin gitu loh? Kau ngeributin yang 2. Kau pengen satu lagi? Enggak, kau pengen satu lagi? Pengen satu lagi kan? Biar ku tambahin 1 robmu. Mau? Bilang saja kamu kurang 1 robmu. Nih, kalau orang Kristen nggak Gimana bilang sih? akui itu Tuhan beneran kan, kayak si Yesus itu Saya Tuhan beneran. bertanya sama kamu, apakah kamu merasa bahwa robmu kurang 1 sehingga kamu mempermasalahkan bahwa rob kami 3? Nggak ada rob situ mah Tuhan, kita mah nggak masalah rob, nggak ada urusan rob. Rob itu bahasa Indonesianya apa? Apa bahasa Indonesianya rob? Rob itu penguasa Tuhan, dah dasar lu. Oke, Makanya berarti ketika kamu manggil Allah ya Rob, ya Robbil alamin, ya Rob. Penguasa Ketika Allah. Anda berkata ya Rob, apa artinya? Hah? Penguasa aja itu bahasa kalau Oke, gitu. baik. Ya, Waktu di alam penguasa. kubur, waktu di alam kubur, nanti kamu ditanyakan pakai bahasa Arab. Man Robbuka, Ya. betul nggak? Ya. Oke, siapa Siapa Robmu? Tuhanmu? Penguasamu. Ah, sekarang jadi Tuhan. Tadi, Siapa penguasamu? oke, siapa? Jawabannya siapa? Dia penguasa. Oke, siapa jawabannya? Penguasa Jawabannya mana apa? dulu? Gua tanya lagi. Iya, Makanya makanya lagi nanti malaikatnya. malaikatnya itu kamu lempar aja pakai gelas. Kenapa? Karena dia nanti bertanya, Kuasa man apa? Robbuka? Siapa Robmu? Jawabannya apa? Iya, penguasa mana dulu? Alam bukan? Di situ pasti Iya, yang makanya ditanya kamu alam. tanya Penguasa nanti sama semua. malaikatnya itu. Kamu tanya malaikatnya itu nanti, man Robbuka? Maksud lu siapa? Gitu. Gimana nih orang? Ya sudah. Intinya begini. Jangan lagi kalian itu datang ngomongin mengapa kau Tuhankan, mengapa kau jadikan Yesus sebagai Robmu. Mengapa kau jadikan Muhammad sebagai Robmu? Ada selalu nyebut Rob. Kenapa Yesus disebut Tuhan? Nggak ada Rob nyebut Rob. Sekarang Gua kamu mah. saya tanya, kamu mempermasalahkan kami. Wahai Oten, mengapa kau jadikan Yesus sebagai Robmu, sedangkan dia hanyalah seorang manusia? Nah sekarang gua tanya lu balik. Wahai Uclim, kenapa kau jadikan Muhammad Robmu, sedangkan dia hanya seorang manusia? Coba. Si Eris ngejebaknya ke situ aja. Oh, lucu jebaknya aja. ke situ. Emang itu masalahnya. Masalahnya emang di situ. Gimana? Makanya orang Muslim saya ngasih tahu ya, jangan bisa digoreng sama dia tuh. Goreng-goreng. Gimana nih orang nih? Allah. Makanya banyak pengen ketawa aja kalau lihat itu pas Nabi Muhammad nyusuin juga. Kan orang ngetawain elu. Yang harus diketawain. Orang ngetawain elu mempermasalahkan. Kenapa kalian menjadikan Yesus sebagai Rob, sedangkan dia itu hanyalah manusia? Nah, saya balikin, kenapa kalian menjadikan nabimu itu Rob, sedangkan dia udah jadi mayat? Udah pikirin dulu itu, rapat dulu kalian. Rapat, rapat tuh, rapat. Jadi teman-teman, permasalahannya kan cuma di situ sebenarnya debat agama ini. Tuhan Yesus tentu saja tidak dipanggil Tuhan karena murid-murid itu nggak ada satupun yang orang Indonesia. Emang dipanggil Tuhan gitu. Ya enggak, itu kan bahasa Indonesia. Murid-murid memanggil Yesus dengan panggilan kurios ke dalam bahasa Yunani. Kurios itu ya Rob itu. Sama dalam bahasa Arab itu, Gusti itu, sama. Kita wajib menjadikan Yesus sebagai Gusti kita, sebagai kurios kita. Karena hanya melalui dialah kita memperoleh jalan dan keselamatan dan hidup. Begitu logikanya. Makanya setiap orang Kristen, setiap rumah tangga orang Kristen yang menjadi Rob, yang menjadi kurios,
yang menjadi Gusti, Tuan atau Tuhan, kepala, pemimpinnya, yang ngatur itu harus Yesus. Kalau Yesus yang mengatur, maka kamu menuju kepada hidup. Kalau iblis yang ngatur, maka kamu menuju kepada maut. Begitu loh. Makanya sekarang pikirkan, siapakah yang menjadi raja, yang memerintah di dalam dirimu, di dalam kepala rumah tangga? Siapa? Yesus atau iblis? Kan itu. Pergi tanyakan kepada seluruh umat muslim di dunia, siapa yang memerintah dia? Ya Muhammad. Coba berani nggak muslim ngomong, Muhammad tidak menyuruh saya tidak patuh dan taat kepada Muhammad? Mana berani dia ngomong begitu? Gitu loh, Robnya itu. Nah, kita sebagai orang Kristen, Rob kita itu Yesus, Bapa di sorga dan Roh Kudus. Begitu loh. Nah, Roh Kudus dan Yesus datangnya dari Bapa di sorga. Bapa di sorga menjadi Rob yang nyata di dalam diri Yesus. Begitu. Simple sebenarnya simple. Enggak susah gitu loh. Nah, sekarang masalahnya Rob kami Yesus, Rob kamu orang mati di kuburan, gitu masalahnya. Kan udah jelas kan? Ya silakan, bertobat makanya. Setelah saya ajar yang demikian, bertobat kau. Jangan lagi hidupmu dikendalikan orang mati di dalam kubur sana. Ya. Ya silakan.